Hai teman-teman, kali ini kita akan menjelaskan terkait dengan keterampilan menjelaskan. Keterampilan menjelaskan dalam pengajaran adalah penyajian informasi secara lisan yang diorganisir dengan sistematis untuk menunjukkan adanya hubungan antara satu pesan dengan pesan yang lainnya, sehingga tercapailah suatu pemahaman yang diinginkan. Misalnya, antar sebab dan akibat, definisi dengan contoh, atau dengan suatu yang belum diketahui. Penyampaian informasi yang terencana dengan baik dan disajikan dengan urutan yang sesuai dengan tujuan merupakan ciri utama kegiatan menjelaskan. Pemberian penjelasan merupakan salah satu aspek yang penting dari kegiatan guru dalam berinteraksi dengan siswa di dalam kelas. Biasanya, guru lebih mendominasi pembicaraan dan mempunyai pengaruh atau dapat mempengaruhi siswa melalui penjelasan dan perkataan yang disampaikannya, sehingga kadangkala siswa menuruti apa yang diutarakan oleh guru. Dengan kata lain, siswa mempercayai bahwa penjelasan dari guru itu benar, misalnya dalam memberikan fakta, ide, atau pendapat. Oleh karena itu, penjelasan guru haruslah tidak rancu, di mana bisa mengakibatkan salah pengertian bagi siswa. Hal ini haruslah dibenahi untuk ditingkatkan keefektifannya agar tercapai hasil yang optimal dari penjelasan dan pembicaraan guru sehingga bermakna bagi siswa. Berkaitan dengan keterampilan menjelaskan, keterampilan adalah siasat atau cara yang dilakukan oleh guru untuk memperoleh hasil yang optimal. Keterampilan tidak datang begitu saja. Begitu praktik, langsung dapat terampil dalam mengajar. Tetapi harus melalui proses kematangan dan kemampuan tersendiri. Di samping intensitas dan kontinuitas dalam praktik mengajar itu sendiri. Untuk mendapatkan suatu keterampilan dalam mengajar, sudah tentu ada syarat-syarat yang harus dipenuhi terlebih dahulu oleh seorang guru. Adapun mengenai syarat tersebut dapat dibagi menjadi dua. Yang pertama, adanya kesiapan yang bersifat fisik, dan yang kedua, adanya kesiapan yang bersifat non-fisik. Yang dimaksud dengan kesiapan fisik di sini adalah kondisi badan yang benar-benar sehat, kerapian dan kebersihan yang selalu terlihat. Sedangkan yang dimaksud dengan kesiapan yang bersifat non-fisik antara lain dikuasainya bahan dengan baik, dikuasainya metodologi mengajar yang secara mantap, dikuasainya teknik komunikasi dengan orang lain, dalam hal ini siswa. Latihan keterampilan mengajar dilaksanakan guna untuk melatih keterampilan-keterampilan tertentu. Adapun tujuan dari memberikan penjelasan, yang pertama, membimbing siswa untuk dapat memahami ilmu pengetahuan secara objektif dan bernalar. Yang kedua, melatih siswa untuk senantiasa berkonsentrasi dalam menyimak penjelasan guru sehingga melibatkan mereka untuk berpikir sambil memecahkan masalah-masalah atau pertanyaan. Yang ketiga, untuk mendapat respon dan timbal balik siswa mengenai tingkat pemahamannya, serta untuk mengatasi kesalahpahaman mereka. Yang keempat, membimbing siswa untuk menghayati dan mendapat proses penalaran dengan menggunakan bukti-bukti dalam pemecahan masalah tersebut. Kenapa kita harus membutuhkan keterampilan dalam menjelaskan? Nah, alasan perlunya keterampilan menjelaskan yang harus dikuasai oleh guru terdapat 4. Yang pertama, meningkatkan keefektifan pembicaraan agar benar-benar merupakan penjelasan yang bermakna bagi siswa. Karena pada umumnya pembicaraan lebih didominasi oleh guru daripada siswa. Yang kedua, kadangkala penjelasan yang diberikan oleh guru tidak jelas bagi murid, tetapi hanya jelas bagi guru itu sendiri. Mungkin disebabkan karena gaya bahasa yang digunakan guru belum dapat dicerna
atau dinalar oleh siswa atau tidak sesuai dengan tingkat perkembangan pemikiran mereka. Hal ini tercermin dalam ucapan guru. Penerangan ibu sudah jelas, bukan? Oleh karena itu, kemampuan yang harus dimiliki oleh guru dalam mengenal atau menganalisa tingkat pemahaman siswa sangat dibutuhkan dan sangat penting dalam proses memberikan penjelasan. Yang ketiga, tidak semua siswa dapat menggali atau memahami sendiri pengetahuan dari buku atau sumber lainnya. Oleh karena itu, guru perlu membantu menjelaskan hal-hal tersebut. Yang keempat, kurangnya sumber tersedia yang dapat dimanfaatkan oleh siswa dalam memahami pelajaran. Guru perlunya membantu siswa dengan cara memberikan informasi lisan berupa penjelasan yang cocok dengan materi yang diberikan. Terdapat 3 macam-macam teknik menjelaskan. Yang pertama, bertanya. Yang kedua, menjelaskan. Dan yang ketiga, memberikan contoh. Bertanya yaitu guru biasanya memulai pelajaran dengan mengajukan pertanyaan. Pertanyaan ini sesuai dengan bahan atau materi yang akan disampaikan kepada siswa. Penjelasan. Tidak sepenuhnya pertanyaan dari guru dapat terjawab oleh siswa. Dengan berbagai teknik bertanya secara tidak langsung, berarti siswa dapat memiliki sebagian bahan pelajaran yang akan diberikan oleh guru di kelas. Memberikan contoh. Pemahaman siswa terhadap suatu konsep baru dapat ditingkatkan melalui pemberian contoh yang jelas dan nyata yang sedapat mungkin diambil dari kehidupan sehari-hari yang sekiranya mudah dicerna atau dipahami oleh siswa tersebut. Selanjutnya, terdapat 3 komponen-komponen keterampilan dari menjelaskan. Yang pertama, merencanakan. Penjelasan yang diberikan guru perlu direncanakan dengan baik, terutama yang berkenaan dengan isi pesan dan yang menerima pesan. Yang berkenaan dengan isi pesan atau materi meliputi penganalisaan masalah secara keseluruhan, penentuan jenis hubungan yang ada di antara unsur-unsur yang dikaitkan, dan generalisasi yang sesuai dengan hubungan yang telah ditentukan. Yang berikut, penyajian suatu penjelasan. Penyajian suatu penjelasan dapat ditingkatkan hasilnya dengan memperhatikan hal-hal berikut. Yang pertama, kejelasan. Penjelasan hendaknya diberikan dengan menggunakan bahasa yang mudah dimengerti oleh siswa dan menghindari ucapan-ucapan seperti kira-kira, umumnya, seringkali, dan istilah-istilah yang tidak dapat dimengerti oleh anak. Yang berikut, penggunaan contoh dan ilustrasi. Dalam memberikan penjelasan, sebaiknya digunakan contoh-contoh yang ada hubungannya dengan sesuatu yang dapat ditemui siswa dalam kehidupan sehari-hari. Yang selanjutnya, pemberian tekanan. Dalam memberikan penjelasan, guru harus memusatkan perhatian siswa kepada masalah-masalah pokok dan mengurangi informasi yang tidak begitu penting. Dalam hal ini, guru dapat menggunakan tanda atau isyarat lisan seperti "yang terpenting adalah" atau "perhatikan dengan baik anak-anak, yang ini agak sukar". Yang berikut, penggunaan balikan. Guru hendaknya memberikan kesempatan kepada siswa untuk menunjukkan pemahaman, keraguan, atau ketidakjelasan ketika penjelasan itu diberikan. Hal ini dapat dilakukan dengan mengajukan pertanyaan seperti, "Apakah anak-anak mengerti dengan penjelasan ibu tadi?" dan sebagainya. Teman-teman, demikian penjelasan yang berkaitan dengan keterampilan menjelaskan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.